FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat Yusangi Sumedang Tandang dan sekitarnya. Selamat pagi, jumpa lagi melalui formasi obsesi obrolan segala sisi. Dan sahabat Yusan di Sumedang Tandang dan sekitarnya, hari ini kita akan kembali bersama di 92,7 FM untuk PLN Menyapa Sahabat Yusian. Dan sahabat Yusan tentu dengan hadirnya beliau yang akan memberikan informasi dan oleh-oleh bagi semua sahabat Yusan yang sedang dimanapun berada, yang sedang mendengarkan 92,7 FM Yusan Radio dan atau sedang bekerja sambil mendengarkan radio juga dimanapun. Selamat pagi semuanya, semoga akan menjadi sebuah keberkahan untuk semua sahabat Yusan. Nah sahabat Yusan, hari ini seperti bulan-bulan kemarin VLN selalu menyapa sahabat Yusan, dan kayaknya ada yang terbaru hari ini ya sahabat Yusan. Baik, kalau begitu kita akan berkenalan dulu dengan beliau. Sapaan apa sih yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini? Nah, kita juga masih belum tahu apa. Nah, bikin penasaran kan sahabat Yusan? Nah, kalau penasaran ya di sini aja terus di 92,7, dan nanti boleh juga telepon melalui telepon 92,7 FM, berinteraksi untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan atau ada curhatan atau apa yang akan ditanyakan dari permasalahan yang berkaitan dengan PLN. Baik, selamat pagi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dari PLN. Mungkin kita menyapa dulu siapa nih yang akan menyampaikan yang pertama dari bapak. Ya. Izin Ibu, selamat pagi semua sahabat Yusian Sumedang 92,7 FM. Kembali lagi ya ketemu di acara Obsesi. Ya, VLN menyapa untuk semua sahabat Yusan. Ya. Kembali lagi dengan kita nih PLN Sumedang. Di sini ada beberapa perwakilan dari PLN Sumedang dan anggota baru kita Bu, gantinya Pak Jajang. Oh, aduh, kita berkenalan dong ya Pak ya. Izin perkenalkan ya Bu. Ya, siap. Siapakah? Ada Pak Resta namanya. Pak Resta. Dari K3 UP3 Sumedang. Ya. Yang sebelumnya. Barangkali sahabat Yusian belum kenal. Biasanya kan curhat ke Pak Jajang tuh, ini ya. Boleh nih curhat ke Pak Resta. Nah, jadi jangan khawatir ya, sekarang udah ada pengganti dari Pak Jajang. Pak Jajangnya sekarang menjauh di sana ya. Ya udah ke Bandung. Jadi ini ada Pak Resta ya. Jadi sahabat saya nanti diingat ya Pak Resta. Nah. Ya, salam kenal sahabat Yusian. Saya Resta dari K3 UP3 Sumedang, pengganti dari Pak Jajang. Iya, selamat pagi kembali ya menuju siang. Dan Pak Resta ini sekarang di mana Pak? Udah lama di Sumedang atau baru? Udah lama mungkin ya, tapi Ya, untuk di Sumedangnya sudah lama Bu. Kebetulan yang di UP3 ini baru sekitar 2 bulan. 2 bulan ya. Ya, jadi sebelumnya Pak di Sebelumnya saya di Tanjung Tanjung Sari. Luar biasa ya, tepuk tangan dong untuk Pak Resta. Seperti biasa kami bawa rombongan ya Bu, berbanyak. Ada dari Jatiwangi, Kalimantan, Assalamualaikum sahabat Yusian, bertemu kembali bersama saya. Puasan ya. Iya, itu Ibu Jatiwangi gimana cuaca di sana sama? Oh, gelegar-gelegar. Dikirain cuma di kita aja ya bergelegar-gelegar ya. Baik, Ibu terima kasih. Saya sendiri, saya dari Majalengka. Halo sahabat Yusian semuanya. Ya. Selanjutnya dari Tanjung Sari, Jatinangor dan sekitarnya ada Pak Jonathan ini. Pak Jonathan. Siap Pak Jonathan, terima kasih. Dan berikutnya Bapak. Selanjutnya yang terakhir tuan rumah Cimalaka dan sekitarnya. Halo, selamat pagi menjelang siang, sahabat Yusian. Iya, siapakah Pak? Saya Yuniar. Pak Yuniar. Soalnya takutnya lupa lagi nih ya Pak Yuniar.
Baik, terima kasih Pak Junior sudah hadir di sini, dan Bapak-bapak semuanya, ini lengkap sekali ya. Biasa PLN itu luar biasa menurut saya, ini yang selalu punya kepedulian terhadap masyarakat Sumedang agar senantiasa warga masyarakat Sumedang dekat dengan PLN, dan intinya adalah PLN memberikan juga solusi untuk kebaikan, keselamatan ya, agar listrik itu menjadi sesuatu yang bikin happy begitu ya Bu ya, tidak membahayakan. Nah baik, cuaca sekarang ini kan luar biasa ya, dari beberapa bulan yang lalu sudah mulai, sekarang aja redup-redup seperti ini, kita nggak tahu, tiba-tiba aja hujan besar, tiba-tiba juga menjadi panas kembali. Nah PLN sendiri mungkin ada tips-tips ya yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang bahaya listrik di musim hujan gitu ya Pak ya. Nah bagi sahabat Yusan juga yang ingin tahu, kepoin lah gitu ya, silahkan untuk bergabung aja di 08 berapa Mang Bar? 081222335927. Nah silahkan ya untuk nanti bisa bergabung bersama kami di sini. Baik, silahkan Bapak, mungkin siapa dulu yang akan menyampaikan apa yang harus kita lakukan pada saat cuaca seperti sekarang ini. Oke, terima kasih Bu. Emang ini ya inline banget dengan tema yang akan kita sampaikan di hari ini sehubungan dengan musim hujan yang tidak menentu. Ini kabarnya Pak Resta punya tips-tips. Aduh. Ya kita sambut Pak Resta. Izin menyampaikan berikut mungkin sedikit ya tips-tips untuk amankan listrik di musim hujan. Iya. Mungkin karena memang cuaca saat ini kalau pagi sampai siang tuh panas gitu ya Bu ya. Kemudian untuk sore sudah mulai turun hujan, kadang hujannya udah mulai ekstrim ya Bu ya. Iya. Kadang hujannya udah disertai angin dan petir. Nah itu Pak, komplit. Sedikit tips dari kami terkait amankan listrik di musim hujan. Mungkin yang pertama untuk mungkin ada beberapa case ya, mungkin listrik padam di rumah Bapak Ibu. Nah itu sebetulnya tuh bukan karena disengaja oleh kami, tapi mungkin yang pertama mungkin karena gangguan ya Bu ya, gangguan mungkin bisa disebabkan oleh petir ataupun pohon. Kemudian yang kedua mungkin karena memang kami padamkan untuk alasan keamanan. Yang pertama, apabila ada kasus rumah yang terendam air ataupun gardu PLN, itu pasti kami padamkan karena untuk keamanan masyarakat ya. Kemudian yang selanjutnya terkait antisipasi bahaya listrik di saat mungkin banjir ya, mungkin di beberapa daerah di Sumedang, mungkin yang terutama di wilayah Rancaekek ya Bu ya, itu beberapa waktu lalu kan pernah banjir. Rancakalong juga ya Pak ya? Betul, Rancakalong juga. Iya, longsor. Betul. Mungkin ini ada beberapa tips dari PLN. Mungkin yang pertama, saat terjadi banjir, mungkin matikan instalasi listrik di dalam rumah. Setiap peralatan listrik mohon untuk dimatikan. Kemudian untuk yang KWH meter listrik di luar itu Bu, itu ada MCB mungkin bisa dimatikan juga untuk alasan keamanan. Kemudian yang kedua ada cabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak. Yang ketiga, naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Ke gunung. Mungkin bisa di atas meja ya. Kalau di gunung kayaknya kejauhan. Mungkin yang rumah di lantai 2 bisa diamankan di lantai 2. Nah gitu, ya maksudnya yang dekat ya, yang tidak terkena air gitu ya. Yang sekiranya aman gitu dari genangan air. Kemudian yang selanjutnya mungkin bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, mungkin bisa menghubungi PLN di kontak center 022123 atau lewat aplikasi PLN Mobile. Nah itu ya yang harus selalu diingat ya lah sama semua. Nah di situ tuh udah kumpul ya Pak ya saat PLN itu ya. Siap. Nah itu pengaduan terpadu ya Bu ya. Iya betul. Semua pengaduan ada di situ. Kemudian selanjutnya bisa menghubungi instansi terkait untuk penanggulangan bahaya banjir. Terus apabila banjir sudah surut, nah ini ada beberapa tips. Yang pertama mungkin pastikan semua peralatan elektronik maupun instalasi dalam keadaan kering sebelum dinyalakan.
Kemudian yang selanjutnya penormalan listrik dapat dilakukan setelah instalasi dipastikan kering, dan mungkin ada ini ya, ada surat, biasanya ada pemberitahuan dari BPBD ya Bu ya? Iya, betul. Sekiranya memang sudah aman dari banjir. Nah, itu jadi ada kaitan ya Pak ya, pada saat kita udah harus waspada khususnya listrik gitu ya, kita juga udah diingatkan dengan iklim dan cuacanya juga ya. Iya. Jadi aman sebetulnya ya, cuman tinggal ke tanggap kitanya atau peduli enggak kitanya gitu ya. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Resta ya, luar biasa Pak Resta ini ternyata ya. Iya. Apa tepuk tangan lagi? Baik Pak Resta, terima kasih. Dan mungkin dari setelah Pak Resta masih ada yang disampaikan, atau kita ada yang lewat dulu ya sebentar ya. Baik sahabat Yusan di Sumedang Tandang dan sekitarnya, kita lanjut kembali. Tadi ada suara-suara kecil ya, nggak apa-apa nih sahabat Yusan, masuk ya. Ya nih ada penelpon dulu ya. Ya, ya Mang Bardi. Sampurasun. Sampurasun. Iya, dengan siapa, dari mana? Dengan Puput Puput di Rancapurut. Puput dari di Rancapurutnya. Nanti baik silakan. Mau bertanya ke siapa ini Bu? Mau ke bapaknya. Ke Bapak? Silakan ke Bapak mungkin ya, ada karena tadi yang bersuara itu Bapak Resta. Idora baru ini. Ya Pak, silakan Puput. Saya mau bertanya Pak, kalau lagi hujan, itu hujannya teh besar disertai petir, apakah barang elektronik seperti TV misalkan, walau ada antenanya di dalam rumah, apakah harus dimatikan? Karena ada kasus beberapa hari yang lalu di daerah Cimalaka, ketika ada hujan disertai petir dalam satu lingkungan, banyak barang elektronik yang kena juga. Mohon saran dan petunjuk. Terima kasih. Oh iya. Ya Pak Resta, mungkin ya agak sedikit ini ya. Jadi terima kasih Puput di Rancapurut ya. Jadi pertanyaannya begini Pak Resta, ini ada satu daerah di Cimalaka ini deket ya. Itu katanya hampir satu dusun itu kena gitu ya, kena petir ya. Nah itu apakah dari petir atau dari PLN mungkin gitu ya tadi pertanyaannya. Nah bagaimana cara mengatasi hal itu? Apakah yang disalahkan petirnya atau PLN-nya? Ya, jadi hampir satu desa itu katanya kena TV-nya atau barang elektroniknya gitu ya. Nah gitu Pak Resta. Boleh. Mungkin nanti kita bantu jawab sama Pak Jonathan, Pak. Silakan. Ya langsung aja Pak. Pertanyaan mengenai petir ya. Iya. Ya mungkin pada saat kejadian ada petir langsung padam ya. Iya. Kemungkinan itu bisa ada banyak sih. Yang pertama mungkin terjadi gangguan ya, karena tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Resta ya. Iya. Padam bisa terjadi gangguan karena petir ataupun karena pohon. Karena pohon juga kan kalau musim hujan tuh kadang suka banyak yang tumbang gitu. Iya. Nah mungkin itu penyebabnya tadi padam ya. Terus yang kedua tadi kan karena padam itu barang-barang elektronik jadi pada rusak ya. Iya betul. Nah mungkin saran saya sih ya, dari sisi instalasinya mungkin bisa dipasang ini penangkal petir. Iya. Dari sisi instalasi rumah-rumah Bapak Ibu semua. Karena kan penangkal petir itu sangat berguna lah sebagai pelindung alat-alat elektronik kita biar tidak cepat rusak nantinya. Iya. Jika terjadi banyak petir gitu, Bu. Mungkin itu, Bu. Iya. Jadi sebetulnya itu kewaspadaannya tetap ya dari kita sendiri, yaitu dari PLN-nya harus dimatikan, itu seperti tadi kata Pak Resta ya, seperti itu Pak. Mungkin sedikit menambahkan, mungkin terkait antena itu kan karena biasanya untuk posisi antena kan di luar ya Bu, posisinya agak tinggi. Kalau saran dari kami mungkin sebaiknya kalau misalkan emang hujan petir ya, mungkin untuk yang terhubung ke antena bisa dilepas, kemudian untuk bisa dimatikan juga Bu, karena kan biasanya kalau petir kan bisa menyambar itu ya ke tinggi-tinggi itu ya Bu ya. Iya. Ya, seperti itu. Mbak Umi,
masalah penangkal petir berhubungannya harus kemana? Kalau penangkal petir sih berhubungannya ke instalatir listrik, Pak. Jadi maksudnya kalau kita pasang, Ya, berarti kan kita beli kan? ya. Atau dari PLN yang atau dari mana? Kalau Dari- pemasangan penangkal petir kan itu masuknya ke instalasi rumah pelanggan ya. Jadi batas kewenangannya itu udah masuk ke pelanggan. Kalau PLN cuma sampai KWH meter saja, Pak. jadi itu beda ya, Beda. sampai KWH Mambar, sampai K dengan yang itu ya meter. Berarti kan kita cuma sebentar harus pasang penangkal petir. Ya orang-orang awamnya kemana? Itu yang Iya. ditanyakan harus kemana gitu. Ya, jadi apakah jadi itu lebih ke apa namanya teh, rumah itu sendiri yang punya rumah ya untuk mengatasinya gitu. Jadi tidak usah langsung ke PLN gitu ya. Gitu Pak. Atau ada boleh juga dibantu sama PLN untuk penangkal petirnya. Faresta mungkin bisa. Nah, Faresta Kalau lagi. terkait instalasi mungkin di luar PLN ya Bu, biasanya kan kalau kita bangun rumah gitu kan minta bantuan orang yang instalator istilahnya Bu. Ya. Nah mungkin bisa ke tetangga atau mungkin orang yang kemarin kita minta bantuan untuk pemasangan instalator itu sih Bu, karena kalau untuk instalasi pelanggan itu memang di luar ranah PLN Bu. Siap. Ini Pak ada pertanyaan yang lewat WA-nya. Apa hak konsumen listrik saat terjadi pemadaman atau gangguan listrik saat musim hujan? Jadi hak konsumennya penonton ini Pak yang ditaraskannya. Bapak ngerti bahasa Sunda? Pastinya Kaslami kan di Sumedang Pak? Ya. Ini soalnya kalau disundakan seperti itu ini, apa hak konsumen listrik saat terjadi pemadaman atau gangguan listrik saat musim hujan? Dari Pak Empang ya ini. Silakan Pak Empang dijawab katanya ini untuk Bapak PLN gitu. Apa? Ininya gue dibantu biar kedengar suaranya ya Bu. Nggak apa-apa tapi kedengar, saya mendengar saya. Sebenarnya kalau ditanya hak konsumen saat hujan ya, Hujan tidak hujan pun sama sebenarnya. Iya. agak bingung. Soalnya memang itu kan kondisinya bukan kondisi padam yang dikarenakan disengaja PLN. Iya, Tapi itu karena faktor eksternal atau gangguan aja. alam. Jadi kalau misalkan dikatakan hak konsumen ya mungkin hak konsumen pelanggan untuk mendapat kejelasan informasi padamnya seperti apa. Gitu ya. Jadi silakan aja ditanya Bapak Ibu kalau misalkan memang padamnya mungkin lebih dari 10 menit ya. Lebih dari 10 menit itu sudah dipastikan Iya. gangguan. Jadi silakan saja pelanggan ya kalau merasakan padam lama langsung saja ditanyakan, bisa lewat PLN Mobile, lewat pengaduan ataupun langsung apabila tahu ya tahu petugas yang kenal gitu ya, silakan langsung saja ditanyakan penyebabnya seperti apa kayak gitu, kok padamnya lama. Iya. Nah, kalau penyebab dari pemadaman listrik atau matinya listrik pada musim hujan itu kebanyakannya dari mana Pak? Kalau di kota Bu ya memang sejak hujan ekstrim ini kita berapa kali ya, mohon maaf juga ke pelanggan yang merasakan berapa kali padam ya. Kita kebanyakan gangguan dari pohon Ibu. Jadi pohon yang memang sebenarnya sebelum hujan pun sudah kami antisipasi dengan pemotongan dahan dan sebagainya. Betul. Saat hujan sekarang, apalagi sekarang hujannya hujan angin gede. Betul, nah itu dia. Pohon yang roboh yang kena ke jaringan kami seperti itu. Jadi beberapa kali kemarin tiang kami patah ataupun sampai harus menunggu penggantian tiang yang mungkin agak lama seperti itu sih Bu. Jadi kebanyakan dari pohon. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak apa namanya tadi Pak? Panyaniar ya. Jadi ini menanyakan juga ya Bapak Ibu konsumen pelanggan apabila ada petugas kami mungkin yang datang ke rumah untuk minta izin potong pohonnya ya. Tidak potong sampai pangkal kita rabas ya yang sekiranya aman ya mohon diizinkan, mohon maklumnya untuk diizinkan seperti itu aja. Nah ini dia pertanyaan berikut nih berkaitan dengan pohon yang ada di Tolo. Itu Pak Cecep ya, Pak Cecep itu sering menyampaikan tentang keluhan ada beberapa pohon yang sampai besar-besar pohonnya. Dia sudah menyampaikan beberapa kali, tapi sampai dengan detik ini katanya itu pohonnya belum juga ada penebangan atau pemotongan dahan yang
bahkan listriknya kalau dihitung itu katanya lebih dari 10. Nah 10 bukan kawat gitu ya, mungkin apakah tidak tahu apa PLN atau kawat apa itu kan tidak mengerti. Cuman ini udah beberapa kali menyampaikan untuk dipangkas, tapi belum sampai sekarang belum katanya. Pak Cecep, terima kasih. Nah itu gimana Bapak? Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Ya, untuk pohon memang sedikit agak rumit. Yang pertama saya menanyakan dulu untuk pohonnya ini pohon milik pelanggan, pohon di pekarangan rumah atau pohonnya di sisi jalan. Izinnya berbeda Ibu. Kalau pohonnya di jalan biasanya itu dari langsung itu Pak. Taman kayak gitu. Jadi kami juga tidak sembarang mungkin ya Pak. Tidak bisa asal gitu. Jadi diketahui dulu depan pohonnya seperti apa. Itu apakah harus izinnya dari dinas pertamanan atau cukup ke pelanggannya saja kayak gitu. Tapi kalau misalkan cukup ke pelanggannya saja dan memang di situ ada jaringan listrik kami, nanti pasti akan kami bantu untuk perabasannya. Nah ini kalau ini katanya di depan halaman rumah, dan ini makanya saya sudah menyampaikan untuk dibantu karena takut kesetrum. Nah nanti ya di selok aja ya Pak Cecep ya, difotoin ya. Nomornya saja Bu. Iya nomornya siap ya, nanti akan disampaikan nomor teleponnya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sampurasun. Ya. Ya, halo Sampurasun. Kecil. Ya silakan, dengan siapa Bu? Sama Alessia. Oh di Garut nih, orang Garut nih. Dari? Kata dari Garut. Aduh, gimana nih Garut sama hujan? Lagi cerah-cerah tipis. Lagi cerah-cerah Pak. Jadi ini harus disampaikan lagi, diterjemahkan ya, soalnya ini ada gangguan. Cerahnya tipis katanya Pak. Ya. Mau tanya boleh? Tentang listrik juga sih. Ya tentang listrik. Iya, bukan tentang hati. Bukan tentang hati tuh kan. Ini gara-gara ada Pak Junior atau Pak Resta nih, saya nggak tahu nih. Pak Jonathan kayaknya tuh langsung masuk ke hati. Aduh, ya silakan teh apa Teh Alicia ya dari Garut, silakan Teh Alicia. Listrik itu ada sebab akibatnya itu pasti. Ya, listrik ada sebab akibat. Iya. Jadi itu kenaikan listrik disebabkan oleh apa? Itu pertanyaan ke-1. Ya, ke-1. Yang kedua, itu kalau malam itu baiknya listrik itu terang atau dimatiin. Terus yang ketiganya? Jadi. Hah? Udah aja. Udah aja. Tuh Pak Resta, ini katanya apa kenaikan listrik? Ya, terima kasih. Baik, ya ditunggu ya. Siap, Alessia di Garut ya. Pertanyaannya kenapa katanya kenaikan listrik itu terjadi? Nah, terus yang kedua tadi tuh apa Pak Resta? Kalau malam tuh mungkin lebih baik dimatiin atau terang aja gitu. Mungkin saya bantu jawab ya. Iya. Orang Jatiwangi jawab. Iya nih. Malam harus dimatiin, harus remang-remang. Mungkin ini pertanyaan pertama tadi apa tadi Bu? Kenapa terjadi kenaikan listrik ya, tarif listrik. Kedua, kenapa kenapa terjadi kenaikan listrik? Yang pertama adalah mungkin dari alat elektronik Ibu ada yang udah lama, barangkali di sana ada yang konsep gitu. Kayak gini ini lagi konsep. Iya, jadi bebannya jadi besar. Gitu. Tahu kalau mau lebih detail bisa masuk ke ULP-nya terdekat. Jadi kalau dijelaskan rinci apa saja penyebab kenaikan tersebut. Nah, gitu ya. Gitu. Tapi mungkin ada tip-tip khusus nanti ya juga disampaikannya, biasanya suka ada kan tip-tip khusus bagaimana misalnya agar listrik itu tetap stabil gitu ya, Bu ya. Ya. Terus yang kedua tadi ya, kalau malam hari baiknya terang atau enggak gitu ya. Kalau menurut sekilas yang saya tahu tentang kesehatan, kalau tidur baiknya lampunya dimatiin. Kalau tidur kamar ya. Jadi kalau untuk keamanan bagusnya di luar ya tetap diterangi gitu.
Jadi ada yang dimatiin, ada juga yang diterangin. Kesehatan ya Bu ya. Iya. Sejauh ini kalau kan. dimatiin mah galak ngomong ya mereka kan. Iya, Pak. Mati bener, waduh. Kalau listriknya Bahaya remang-remang mah pasti weh. ya paling kalau untuk tipsnya nanti dijelaskan sama Pak Resta. Nah, silakan Pak. Mungkin Pak. sedikit menambahkan terkait yang kenaikan tadi ya, mungkin Iya. sudah dijelaskan oleh Bu Intan ya. Terkait itu mungkin emang sebenarnya idealnya tuh untuk instalasi listrik sendiri untuk sering dilakukan pengecekan ya Bu, paling nggak mah kalau yang idealnya 6 bulan sekali, cuma kan itu mungkin kondisional juga ya, Bu. Mungkin kalau misalkan emang ada case tiba-tiba kenaikan apa mungkin kenaikan biayanya ya, yang per bulan, nah itu mungkin bisa laporan juga sih Bu. Kalau di kami di PLN Mobile ya mungkin nanti minta tolong petugas untuk dilakukan pengecekan. Kemudian untuk tarif listrik sendiri, kebetulan untuk PLN sendiri kan operator ya Bu. Untuk regulator sendiri kan dari pemerintah. Untuk tarif listrik sendiri itu sudah diatur oleh pemerintah. Jadi kita hanya menjalankan aja Bu. Dan sebagai informasi untuk yang tarif listrik sendiri untuk yang tahun ini tidak ada kenaikan sih. Tidak ada kenaikan, jadi aman ya Pak ya? Aman Bu. Iya, baik. Nah itu Tadi Pak aman ya. Apa yang ujung-ujung naik cepu-cepu lah gitu. itu suka ada gitu Pak katanya. Itu Kenapa? Sampai 900.000 umpamanya, padahal pemakaian biasa-biasa. Itu gejalanya dari apa? Nah itu mungkin bisa yang dari instalasi tadi Pak, mungkin Ada kebocoran dari elektron. kebocoran instalasi. Nah mungkin kalau ada anomali seperti itu bisa melakukan pengaduan ya Pak sama Ibu, mungkin di aplikasi PLN Mobile atau mungkin bisa menghubungi kontak center di 022123 untuk daerah. kalau misalnya selama ini kalau ada kelebihan harga gitu apa bisa dikembalikan atau mungkin dimasukkan ke bulan berikutnya? Sebenarnya kalau seperti itu biasanya kami cek dulu sih Bu, apakah memang ada kelebihan atau memang sudah sesuai gitu. Kan kita nggak tahu ya Mang Bar, kalau tiba-tiba misalnya kita kemana terus dinyalakan gitu, kayak gitu-gitu juga ya, itu bisa meremes ya ke kenaikan harga gitu ya. Baik, terima kasih untuk ini. Silakan Ibu, siapa ini kayaknya yang belum bersuara nih? Saya tadi udah banyak yang disampaikan sama semuanya di sini. Paling sedikit menambahkan Bu terkait instalasi di rumah. Sebenarnya kenaikan Ada ya. boleh. Sampurasun. Ya halo Sampurasun. Rames. Ya, dengan siapa? Ya. Ini sama Sukma. Ya. Sama Sukma di Cikadu Situraja. Ya, silakan Sukma. Cikadu Situraja. Gimana, ada yang masih berhubungan ya dengan hujan dan petir, mau tanya nih, kalau kita misalkan lagi ada di sawah atau ladang terus tiba-tiba ada petir, itu untuk melindungi diri tuh langkah apa yang harus dilakukan? Nah itu saja. Karena banyak kejadian ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini yang mungkin kita nggak tahu ya, seperti ini kan banyak ya kejadian-kejadian tiba-tiba kena petir atau dari ada sengatan listriknya juga gitu. Silakan. Ini ada sedikit tips ya Ibu Sukma ya. Aman beraktivitas di luar ruangan ketika musim hujan. Tadi terkait petir sudah disinggung sedikit oleh Pak Jonathan. Ini ada beberapa tips. Yang pertama pasti sedia payung dan jas hujan ketika beraktivitas di luar ruangan. Terus yang kedua, jangan berteduh di dekat tiang listrik, di dekat pohon tinggi atau di ruangan terbuka seperti sawah. Karena ya itu tadi petir-petir itu nyambarnya adalah ke tempat yang luas, dan di tempat luas itu tuh mana yang paling tinggi itu yang paling akan cepat dia sambar. Nah berarti sebisa mungkin jangan jauhi tempat yang luas dan yang tinggi kayak gitulah. Dalam rumah aja lah Ibu kalau bisa, kalau hujan-hujan mah. Tapi Bu, jadi penasaran kalau misalnya petir itu akan berkaitan dengan tiang listrik nggak? Kalau misalnya di tempat terbuka tanpa aliran listrik atau tiang listrik itu bisa masuk nggak atau bisa jadi bahan bahaya untuk kita atau gimana Bu? Oke, saya dapat poinnya. Kalau jaringan listrik kita aman karena jaringan listrik kita sudah terlindungi dengan namanya peralatan proteksi dari petir. Nah, masalahnya
ketika kita berada di setengah sawah gitu ya, sendirian, listrik kan mengalir dari petir ya, dari petir ke tanah misalnya, makanya grounding misalnya. Bapak ibu juga udah sering dengar lah, tubuh kita ini 70% terdiri dari air. Jadi kalau misal kita kesambar petir, petirnya akan nyambar ke tubuh kita dan akan tergrounding ke tanah. Itulah kenapa ada ceritanya biasanya orang meninggal di sawah sambar petir. Nah, itu karena tubuh kita 70%-nya terdiri dari air dan menghantarkan listrik. Gitu. Jadi itu ada kaitan berarti ya Bu antara listrik dengan petir itu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada tiang listrik, tidak ada kawat listrik apapun, tapi itu kaitannya gimana? Tetap ada potensi Bu. Gitu. Kan petir nyambernya ya mana yang tertinggi dan mana yang terdekat di situ aja. Kalau kita satu-satunya di sawah yang luas kan cuma kita berarti. Yang tertinggi apalagi soalnya pohonnya pendek. Aduh, iya. Terus ini juga kalau hujan atau kalau di luar ruangan tetap pakai alas kaki, pakai sandal. Iya. Itu yang sering biasanya ada kabel yang nggak sengaja kebuka atau dimakan tikus atau apa, itu bisa jadi ada air di sekitarnya terus kita nggak sengaja nginjak, nah itu bisa kesetrum juga. Itu sering banget terjadi sih. Iya, nah itu jadi ternyata tip-tip kecil seperti itu ya harus yang kadang kurang ini ya. Iya, kurang peka. Jadi ya alhamdulillah nih dengan adanya VLN Menyapa ini luar biasa kita diingatkan ya, karena di rumah itu kadang-kadang apalagi sedang hujan, sedang ini kita lupa sama sendal apalagi ya. Jadi sandal itu harus disiapkan dari sekarang mungkin ya untuk jaga-jaga lah gitu ya, bahwa sandal itu penting kan gitu. Ya baik, terima kasih Ibu. Pelayanan itu kan tadi ada benar orang Garut asli yang Teh Elisya. Kan kita ini kan sekitar Sumedang kan. Iya betul. Ini kan di luar Kabupaten Sumedang. Mungkin pelayanannya sama atau nggak sama? Sama. Harusnya sama kan ya. Daerah Garut itu nggak ada yang semacam kita ini, ada talkshow yang nggak ada di Garut, cuma di Sumedang Yusan aja gitu. Iya, dapat informasinya dari sini. Iya. Ini Bu ada lagi nih pertanyaan, apa yang harus dilakukan apabila mati listrik tapi tidak ada pemberitahuan senanya gitu. Kalau dulu itu suka ada pemberitahuan pengumuman 1 hari mau ada pemadaman listrik lewat radio di daerah mana-mana. Kalau sekarang mah nggak pernah dengar lagi katanya informasi pemadaman aliran listrik, sehingga kami sebagai UMKM yang sedang memproduksi kue itu bisa lancar dan bisa mengetahui ada pemadaman listrik. Nah, kalau dalam kota mah katanya jarang sekarang mah mati listrik, tapi kalau saya di kampung ini sering mati listrik, sehingga kalau sedang membuat produksi kue UMKM ya itu katanya suka jadi bantat dan lain sebagainya, akhirnya jadi terhambat. Nah itu gimana Bu? Iya, zaman dulu kan mungkin kita pemberitahuannya hanya via mulut ke mulut mungkin setelah mati listrik. Nah tadi seperti yang udah dijelaskan bahwa mati listrik itu bisa terjadi karena pemeliharaan dan karena gangguan. Kalau gangguan kan kita nggak tahu prediksinya kapan ya. Nah kalau pemeliharaan pasti kami selalu usahakan. Ada pemberitahuannya Bu ya. Entah itu melalui media sosial, Instagram, kadang kita tag tuh ada jadwal pemeliharaan padam dari jam sekian sampai jam sekian. Kita tag juga kan Jusian, terus media partner di Sumedang atau di Majalengka juga. Terus selain itu kita juga membagikan surat pemberitahuan padam ke desa atau RT RW setempat, dan misal ada toko-toko gede gitu ya, misalnya kita bagi surat itu. Jadi kalau misalnya Bu siapa tadi? Bu Siti. Nah, Bu Siti butuh informasi bisa ditanyakan ke desa, itu biasanya kami sudah memberi surat pemberitahuan padam beserta estimasi padamnya dari jam berapa sampai jam berapa dan desa mana-mana saja yang terdampak. Seperti itu Ibu Siti. Kalau dulu mah kita juga sering membacakan ya Bang Bahar ya. Iya, biasanya hari ini di Kecamatan Paseh gitu, itu sering. Nah ini mungkin ini ibu-ibu zaman dulu ini kayaknya.
Sering cek di sosmed. Radio sangat berguna. Informasi seperti Iya, sekarang juga karena ya lewat ini kan dari live streamingnya juga ada ya, mudah-mudahan bisa untuk membantu. Tapi dengan seperti hadirnya Bapak Ibu ke sini, alhamdulillah ya, itu bisa memberikan ketegasan bahwa Ibu sebetulnya udah melakukan apa yang udah dilakukan dari zaman ke zaman ya Bu ya, gitu ya, nggak Abang Kenadin enggak, saya mah nggak punya HP gitu. Kadang-kadang kan ibu-ibu mah di WA ya gitu Bu, nggak pernah lihat ini itu gitu. Baik, terima kasih Bu Siti, sudah dijawab ya tadi sama Ibu. Nah baiklah, mungkin ada yang lewat dulu nih Bang? Terakhir aja lah. Ya. Baik sahabat Yusan di Sumedang Tandang dan sekitarnya, masih bersama di 92,7 FM Yusan Radio, dan kali ini ada VLN menyapa kita. Dan sahabat Yusan, mudah-mudahan apa yang sudah tadi disampaikan juga bisa memberikan edukasi kepada kita semua, khususnya bagi sahabat Yusan yang emang berkaitan dengan perlistrikan di rumah kita masing-masing. Ini juga, tapi masih ada nih pertanyaan satu lagi ya, kalau nggak dibacakan nih kasihan nih. Nah, pertanyaannya adalah kayak berbanyak-banyak gini gitunya. Nanti sebentar nih. Oh, ini katanya Bu, kalau untuk di jalan nih kan ada banjir tuh di dekat ini. Saya tuh kemarin pengalaman, katanya ada banjir di dekat apa namanya tuh, Sindang Palai itu, sampai akhirnya kantor pun katanya ketiban air banjirnya. Nah, untuk mengatasi agar kita aman dari listrik pada saat banjir, apa yang harus kita lakukan? Karena kita tidak tahu apakah ada kabel di bawah tanah atau di air itu misalnya bisa menerpa kita. Nah ini ya dari Sindang Palai ini Bu, dari orang Sindang Palai, Sumedang Selatan ya. Ya, silakan Ibu mungkin atau Bapak mau dijawab. Baik. Kalau saat banjir tapi kita tengah berada di air itu karena genangan jalan yang mau ke Sindang Palai katanya gitu kemarin. Oh berarti untuk di posisi masih di jalan ya Bu? Di jalan ya. Nah itu agar aman dari sengatan listrik, tipnya apa katanya gitu. Kalau untuk yang Bapak Ibu, apabila mungkin kalau masih di jalan kan beda kasusnya kalau kita ada di rumah ya Bu ya. Kalau di jalan memang sebaiknya kalau memang banjir kan kita harusnya mah nggak menepi ya Bu ya. Tidak kita istilahnya apa, kan diterjang lagi gitu ya. Terjebak air. Kalau terjebak sih kalau bisa ya mungkin cari tempat yang lebih tinggi yang sekiranya tidak terendam air, atau kalau misalkan memang terpaksa harus menerjang, emang idealnya sih mungkin pakai sepatu, mungkin sepatu yang tahan isolasi ya Bu ya, kayak sepatu karet gitu, kayak pebut gitu. Mungkin seperti itu. Kalau untuk yang di rumah mungkin tadi sudah dijelaskan ya. Kalau yang di rumah mungkin silakan untuk matikan listrik yang di kWh meter. Iya. Nah itu ya tipnya. Jadi beda ya antara di rumah sama di lapangan mungkin ya, karena sedang terjebak air itu. Ya, terima kasih dari Sindang Palai. Mudah-mudahan bisa diatasi ya, itu karena di jalan Pak mungkin ya, karena itu juga sering banjir Pak di situ, katanya seperti itu. Baik, terima kasih. Ini ceritanya sedikit agak panjang tapi saya singkat aja ya, takutnya ini. Baik, karena ini waktu sudah ini mungkin ada statement terakhir untuk semua yang atau tip-tip yang memang luar biasa untuk kita dapatkan bagi sahabat Yusan di rumah atau di mana saja yang tengah mendengarkan acara kita ini. Oke, paling sekalian closing statement ya, sahabat Yusan, ingin mengingatkan kembali tidak capek-capek kita tentang. Terima kasih, ini senang sekali ya, soalnya kan dengan seperti ini jadi hafal gitu ya. Iya, tidak capek-capeknya tentang bahaya listrik ini. Selain dari yang kita bahas selama 1 jam ke belakang, yang perlu diperhatikan adalah walaupun udah bukan musim panas atau musim angin lagi, tapi tetap hati-hati karena masih ada anak-anak yang main layang-layang. Sekarang masih lagi musim hujan, masih ada ya? Masih ada beberapa di tanah lapang. Terus hindari membangun membangun bangunan di dekat jaringan listrik. Jarak amannya ya 2,5 meter lah dari bangunan ke jaringan listrik. Lalu jangan menumpuk stop kontak karena bisa panas dan menimbulkan korslet kebakaran. Itu. Nanti kalau ada apa-apa disalahin kebakaran. Konsleting listrik.
Padahal emang dianya sendiri yang numpuk-numpuk. Itu biasanya HP tuh. Iya, HP, charger apa, ngecas apa gitu. Iya. Terus jangan masuki gardu listrik PLN yang udah ada tanda bahayanya. Anak-anak tuh suka iseng ngebuka ini teh apa, kotak apa, padahal listrik PLN kan bahaya. Nah, itu harus orang tua juga harus peduli ya untuk melihat dan memperhatikan anaknya. Nah, terus hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel PLN. Kadang ada kan kabel tanah yang di sisi jalan raya biasanya. Terus jangan memarkir kendaraan besar, truk di dekat jaringan listrik. Nanti ketika ngangkat batnya ketarik, tuh menimbulkan padam juga bisa nanti. Lalu periksa instalasi listrik tadi setiap 5 atau 10 tahun sekali. Terus jauhkan antena atau parabola, reklame, umbul-umbul dan sejenisnya dari jaringan listrik. Dan hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Jangan membakar apalagi menjemur baju. Menjemur juga ya bahaya. Ranginang boleh Bu? Jadi langsung kering Bu, langsung bisa dimakan. Terkait listrik, lalu tadi ada sedikit titipan Ibu terkait pelayanan pelanggan. Sedang ada promo tambah daya menyambut Hari Pahlawan, Power Hero, tambah daya, hidup lebih berdaya, diskon 50% tambah daya dari tanggal 10 November kemarin. Ibu sebentar ya, Ibu tadi titipan itu ya? Ini Bu, dari Ibu Erna di Ciberem Bu, Ciberem Kulon. Itu dia adalah seorang kader. Kemarin menitipkan gini, katanya dia sudah mengumpulkan 10 orang untuk penambahan daya karena dia baru beli kulkas baru. Nah, Ibu nanti kalau mau ada PLN tolong disampaikan. Tapi zaman sekarang belum dieksekusi aja untuk kenaikan dayanya. Nah, dari 450 pengen ke 900. Nah, Ibu Ciberem Kulon Bu, ini ada nomor teleponnya, nanti saya keibukan ya. Dan akhirnya dia beli mesin cuci bukan kulkas, jadi nggak bisa dipakai mesin cucinya udah 1 bulan karena ngejepret lagi. Dan ini udah saya itu katanya ditugaskan untuk mengumpulkan kader atau warga yang mau tambah daya. Nah, itu 10 orang Bu, udah lama katanya gitu. Oke, nanti Bu Erna kita minta kontak. Ya Bu Erna, ini nomor teleponnya udah ada di saya Bu. Nah, jadi keingetan. Promo tambah daya itu 50% untuk konsumen satu pasar semua golongan tarif, mulai sosial, bisnis, rumah tangga, dari daya 450 sampai 7.700. Bapak Ibu yang mau silakan menghubungi unit terdekat. Di Sumedang ada Sumedang Kota dan Tanjungsari. Tapi pengen ada bonusnya, sekarang masih ada bonus Bu? Wah, nanti disampaikan ke pihak terkaitnya ya Bu. Kami kan bagian keselamatan ya. Keselamatan nanti ada gitu kan. Baik. Itu aja. Bukan bonus, diskon mungkin ya Bu ya. Diskon ada. Ya ini dia tim menanyakan tentang diskon Bu. Ada diskon ini contohnya dari daya 450 satu paket ke 1.300 ke 3 paket dengan harga normalnya 796.000. Harga promo diskon 50% hanya 300. Murah. Kayaknya sahabat Jus ya. Sampai dengan tanggal 23 November 2025. Ya, Ibu siap nanti ini disampaikan karena dia udah lama ini menyampaikan. Saya simpennya di sini Teteh Ciberem tentang PLN. Karena udah lama nih barusan aja keingetan sama Ibu. Ya nanti disampaikan nomor teleponnya karena dia sangat ingin sekali segera ada tambah daya gitu ya. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Sekian, Pak Resta mau ngerios di sudah tadi udah udah ditutup sama Bu Nadia. Iya, berarti udah ya Pak Sadayana juga. Sudah Bu, baik. cukup. Baik, sahabat Jusan, dengan tadi menyampaikan ada sedikit diskon yang luar biasa dari PLN, ya ini kabar bahagianya, dan sebenarnya juga kabar bahagia karena ini untuk mengingatkan agar kita berteman dengan listrik itu tetap nyaman, bahagia, aman ya, dan tentu ini adalah sebuah kekuatan yang diberikan PLN, pelayanan yang luar biasa untuk warga Sumedang, sehingga walaupun dalam kesibukannya ia tetap menyapa kita, memberikan edukasi kepada kita agar kita tetap selamat dari berbagai kendala yang dihadapi oleh PLN atau pelistrikan di Kabupaten Sumedang, khususnya yang berkaitan dengan bahaya listrik
saat hujan ataupun kemarau. Juga ada sedikit diskon yang luar biasa yang bisa diberikan, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan semua sahabat Yusan, khususnya yang berkaitan dengan ada diskon terbaru untuk kenaikan daya. Ya, luar biasa ya. Terima kasih untuk semua dari keluarga besar PLN UP3 Kabupaten Sumedang. Semoga tentu tidak bosan untuk terus menyapa sahabat Yusan di rumah ya, agar kita semakin dekat gitu ya Bu ya. Dan Bapak juga mudah-mudahan nanti bisa kembali dengan tema yang lainnya. Akhirnya Umi juga dari PLN mengucapkan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Yusan.